Oke, di video kali ini saya ingin memberikan opini saya, cerita saya bagaimana perjalanan saya mengikuti PSM Makassar hingga saat ini berhasil menginjakan kakinya di final Piala AFC Cup yang akan berhadapan dengan Kuala Lumpur pada hari Rabu besok ya. Kick off pada pukul 8 malam sesuai dari jam tempat saya. Jadi ini merupakan kebanggaan secara pribadi untuk saya sendiri karena dari awal pertama kali saya membuat channel YouTube ini, subscriber saya masih di angka 70-an ya, saya masih ingat di tahun lalu. Saya langsung mengikuti PSM Makassar, di mana saat itu PSM Makassar berada di segmen papan tengah. Dan saya tahu bahwa PSM Makassar ini di tahun 2000-an ya, saya itu kalau main game Football Manager, mungkin kalian ada yang paham juga ya game ini. Saya selalu bermain dengan melatih PSM Makassar. Jadi saat itu pemain yang saya masih ingat Samsul Sairuddin sebagai kaptennya PSM Makassar. Makanya saya melihat PSM Makassar berada di segmen papan tengah cukup kaget. Ini kan tim yang cukup bagus ya. Kenapa berada di segmen papan tengah? Karena boleh dibilang hampir 15 tahun saya nggak mengikuti sepak bola Indonesia. Jadi saya kaget begitu lihat posisinya PSM Makassar berada di segmen papan tengah, di peringkat 10-an lah kalau nggak salah. Nah, ketika saya sudah mulai fokus membuat video di channel YouTube ini, membahas PSM Makassar, kok perform dari PSM Makassar ini selalu menurun. Hingga di pertandingan, menyisakan berapa pertandingan lagi ya, itu PSM Makassar masih belum aman posisinya dengan zona degradasi. Makanya saya sempat membuat video ini ya, PSM tak layak seperti ini. Walaupun ya pada saat itu subscriber saya masih di angka 100-an lah. Yang nonton juga nggak banyak dari PSM Makassar. Tapi inilah bentuk bahwa saya memang mengikuti PSM Makassar dari perform yang cukup kurang bagus di musim lalu. Nah, ditambah di musim depan ya, artinya di musim ini PSM Makassar merupakan tim untuk mewakili ya tim Indonesia berlaga di AFC Cup. Wah, menjadi tanda tanya untuk saya. Ini PSM Makassar di tahun lalu aja, di musim lalu berada di segmen papan bawah. Apalagi nanti berlaga di AFC Cup. Timbullah ya seperti bagaimana ini ya PSM Makassar ya. Nah, ditambah di bursa transfer kemarin, PSM Makassar banyak kehilangan pemain intinya. Ya, Angkot Johnson out, lalu Ferdinand Sinaga, Sultan Totan, Ilhamuddin Armain, Hasim Kipuy. Ini 5 pemain yang saya lihat cukup penting ya di PSM Makassar di musim lalu justru pindah. Nah, ini tambah lagi kekhawatiran saya. Dan PSM Makassar boleh dibilang mendatangkan pemain ya, pemain asing seperti Everton, Juran Fernandes, Kenzo, dan Puim, salah satu pemain yang tetap dipertahankan ya menjadi kapten PSM Makassar. Artinya pembelian pemain dari PSM Makassar ini juga nggak terlalu boleh dibilang berbintang semua. Bahkan pemain lokal-lokalnya juga kebanyakan pemain-pemain muda ya, pemain-pemain yang dari akademinya PSM Makassar. Wah, timbul lagi dong kekhawatiran saya nih. Bagaimana persiapan PSM Makassar nanti untuk di musim depan? Nah, ketika Piala Presiden dimulai, match pertama PSM Makassar berhadapan dengan Arema, di mana PSM Makassar menang 1-0. Disitulah saya melihat bahwa skema permainan PSM Makassar itu cukup bagus di bawah dari Bernardo Tavares sebagai pelatih barunya PSM. Nah, pertandingan kedua lawan Persikabo Bogor, walaupun kalah, tapi skema permainan dari PSM Makassar yang hampir rata-rata diisi oleh pemain muda, ini juga semakin meningkat kematangan skema permainannya. Dan pertandingan ketiga lawan Persik Kediri, walaupun imbang 0-0, tapi skema permainan dari seluruh pemain mudanya PSM Makassar ini juga tambah meningkat. Jadi 3 pertandingan di Piala Presiden di grup ya, penyisian grup, walaupun hasilnya menang, ada imbang, ada kalah, tapi skema permainan PSM Makassar di bawah dari Bernardo Tavares ini skemanya terus membuktikan kematangan. Dan di saat itulah PSM Makassar juga berlaga di AFC Cup
Ya, saya nonton di AFC Cup ini bagaimana penampilan dari PSM Makassar. Pertandingan pertama lawan Kuala Lumpur ini berimbang 0-0. Ya, ini tim finalnya nanti ya, bermain di Kuala Lumpur ini. Lalu match kedua lawan Tampines Rovers itu menang 1-3. Lalu lawan Kedah juga menang 2-1. Jadi skema permainan dari PSM Makassar begitu sepengaruhnya sampai ke AFC Cup. Jadi matang sekali para pemain dari PSM Makassar ini untuk menjalankan skema dari strateginya Bernardo Tavares. Dan ini merupakan keberhasilan dari Bernardo Tavares bisa membuat chemistry yang baik antara pemain muda dengan pemain-pemain seniornya ya, yang sudah lama bertahan di PSM Makassar. Inilah nilai plus yang sulit didapatkan oleh pelatih baru, dan yang kedua ini pelatih asing ya, bisa membuat chemistry yang cukup bagus, yang akhirnya skema permainan dari PSM Makassar juga semakin matang, berpengaruh ke situ pastinya. Ini keberhasilan dari Bernardo Tavares, karena boleh dibilang dengan pemain-pemain yang banyak hilang di musim lalu, justru penampilan perform PSM Makassar ini terus meningkat. Hingga di BRI Liga 1, PSM Makassar dari 5 pertandingan ini hanya 1 kali imbang, 4 kali menang. Imbangnya lawan Persija Jakarta doang ya. Artinya kan ini dibuktikan juga di BRI Liga 1 bahwa memang perform dari PSM Makassar tidak boleh dipungkiri, memang cukup bagus. Dan saya sudah buat video kemarin lawan Arema Malang, memang skema permainan dari PSM Makassar ini sudah berjalan. Jadi misalkan mau diisi dengan pemain muda, dengan pemain senior, ya skema permainan dari PSM Makassar tidak ada masalah. Tinggal bagaimana untuk menciptakan gol aja, dan juga lini pertahanan, kan seperti itu ya untuk masalah kualitas pemain. Tapi untuk skema permainan PSM Makassar sudah matang, sudah bagus. Dan besok bagaimana dengan menghadapi Kuala Lumpur? Ya mental dari para pemain PSM Makassar tentunya tidak ada masalah menurut saya. Dan besok ini final bermain di stadiumnya Kuala Lumpur ya. Jadi boleh dibilang final tapi di kandangnya Kuala Lumpur. Ya menurut saya nggak ada masalah, karena secara mental para pemain PSM Makassar diliputi dengan mental yang cukup bagus. Di liganya juga oke, di AFC Cup juga selama 3 pertandingan mendapatkan hasil yang positif, hanya sekali imbang aja lawan Kuala Lumpur juga. Dan ini juga para pemain PSM Makassar sudah pernah tampil di stadionnya Kuala Lumpur saat di penyisihan grup. Ya, jadi inilah merupakan prestasi yang saya harus apresiasi dan kebanggaan, terutama untuk saya sendiri melihat PSM Makassar dari zero to hero menjadi salah satu tim wakil Indonesia yang sejauh ini bisa menciptakan sejarah sampai bisa melaju ke final Piala AFC. Ini adalah bukti bahwa memang chemistry yang dilakukan dari Bernardo Tavares sebagai pelatih barunya PSM dengan pemain-pemain muda yang dimiliki dari akademinya PSM Makassar juga yang dipromosikan oleh Bernardo, ini bisa langsung ngeklop dengan cara permainan dari strateginya Bernardo Tavares. Jadi ini saya jujur nggak bisa berkata-kata lebih panjang lagi. Nanti mungkin saya akan bahas di video reviewnya aja. Karena ini jujur kebanggaan ya untuk saya secara pribadi dan juga untuk warga Indonesia tentunya. Karena ini kan salah satu tim wakil Indonesia. Jadi ini bukan berbicara untuk masalah tim asal Makassar juga, tapi ini juga membawa nama Indonesia ya. Tapi overall sejauh ini sudah mencapai ke final menghadapi Kuala Lumpur, ini sudah merupakan suatu prestasi. Apalagi besok bisa memenangkan pertandingan melawan Kuala Lumpur, udah di luar dari prestasi ya. Perjalanan yang cukup luar biasa menurut saya melihat PSM Makassar dari musim lalu yang terseok-seok di segmen papan bawah, dan sekarang justru menjadi tim yang cukup ditakuti di, boleh dibilang di Asia Tenggara juga ya, di AFC Cup ini. Ya, jadi semangat untuk PSM Makassar. Doa terbaik saya untuk PSM Makassar di final besok, dan terutama untuk supporter dari PSM Makassar, tetap kawal, tetap dukung tim kesayangan kota kalian, dan tentunya untuk warga Indonesia dari semua tim, supporter tim di BRI Liga 1 maupun di Liga 2, Liga 3 ya, semuanya harus dukung PSM Makassar karena ini juga membawa nama Indonesia dan tentunya berdampak kepada Liga Indonesia ya, agar bisa lebih dikenal di mancanegara nanti.
Ya, jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian sejarah saya mengikuti PSM Makassar bisa sampai saat ini PSM Makassar ke final Piala AFC Cup. Saya mengikuti semua perjalanannya dari susahnya PSM Makassar hingga sekarang sudah mencapai di final dan juga di PRI Liga 1 belum pernah terkalahkan. Prestasi yang cukup luar biasa. Ya, jadi ini aja. Terima kasih. Sampai ketemu di video review nanti untuk PSM Makassar dengan Kuala Lumpur. Cayo untuk PSM Makassar, Ewako PSM. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.